Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Mbak Mima gimana nih kabarnya? Luar biasa. Arimbi sendiri? Wah luar biasa. Gimana nih Mas Pancar kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Oke, untuk memulai Komra pada sore hari ini kita akan menyanyikan lagu Kurasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sebelum memulai Komra hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Arimbi. Teman-teman mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Ya Bapak, saat ini kami akan memulai persekutuan Komra kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Pak Ferry yang akan membawakan firman ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan bagi berkat. Dimulai dari Mbak Mima. Ya, shalom teman-teman. Halo. Shalom. Jadi berkat saya hari ini tuh puji Tuhan sekitar seminggu yang lalu itu saya numpuk tugas banyak banget kan. Tapi puji Tuhan hari ini bisa kelar semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Mima. Mas Pancar gimana berkatnya? Ya shalom teman-teman. Shalom. Ya puji Tuhan masih diberi kesehatan, diberi kecukupan. Terus ya sehari-harinya sekolahnya lancar, puji Tuhan. Tugasnya ya banyak, tapi ya begitulah. Ya, terima kasih. Shalom teman-teman. Halo. Berkatnya minggu ini masih diberi kesehatan, masih bisa diberi kesempatan untuk menjadi MC di Komra pada sore hari ini. Terus tadi pagi itu gladi bersih ANBK atau assessment, puji Tuhan berjalan dengan lancar walaupun kepalaku agak ngebul tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Yap. Oke, untuk memasuki firman kita akan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu,
Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ferry. Shalom, adik-adik remaja GKJ Wonosari. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Kita berharap dalam setiap kondisi kita, dalam kondisi sehat, tetap semangat. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita terus berharap memiliki badan yang sehat supaya kita bisa melakukan aktivitas dalam hari lepas hari. Baiklah, kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, pada sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama adik-adik remaja GKJ Wonosari akan bersama-sama menggeluti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing Tuhan untuk bisa memahami akan firman-Mu, dan pada akhirnya kita bisa melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab, bisa Alkitab digital atau Alkitab yang biasa kita miliki. Pada saat ini kita akan bersama-sama menggumuli dari firman Tuhan Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Akan saya bacakan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Saya akan baca lagi pada bagian perikop ini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian bacaan firman Tuhan untuk saat ini dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Tema pada saat ini adalah lidah yang memberkati bukan mengutuki. Sekali lagi, lidah yang memberkati bukan mengutuki. Ketika kita mendengar akan kata berkat, pasti ya orang yang mendengar saudara diberkati, kita sudah mendapatkan berkat, maka perasaan keadaan dalam hati kita adalah hati yang senang, hati yang memiliki kekuatan, dan kita seakan-akan bisa menikmati kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya, karena kita merasa diberkati dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita mendengar kutukan, mendapat kutukan, pasti orang yang mendapat kutukan, pasti orang yang mengalami kutukan itu akan merasa sedih, akan merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, sudah tidak ada pengharapan lagi yang dia peroleh karena dia sudah tidak bisa berbuat lagi. Apa yang sudah dilakukan ternyata tidak sesuai. Apa yang dilakukan ternyata bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pada ayat yang 9, ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Dari perikop ini, dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ini, Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam menggunakan lidah. Dan begitu bahayanya ketika kita menggunakan lidah dengan tidak benar. Bahkan yang terjadi bukan berkat yang kita peroleh, akan tetapi kutukan yang kita peroleh. Ada beberapa ayat lain yang menguatkan kepada kita untuk kita tidak dengan sembrono atau tidak dengan mudahnya menggunakan perkataan kita, yaitu lidah. Pada Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati. Ini firman Tuhan. Kemudian Mazmur 34 ayat 13 sampai 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam kehidupan kita banyak sekali kita mendengar atau melihat hanya dengan perkataan kita bisa menjadi percaya. Dengan lidah, dengan perkataannya kita menjadi percaya, bahkan akhirnya kita menjadi tertipu oleh ucapan atau perkataan orang.
Tetapi bisa juga dengan perkataan orang menjadi percaya, menjadi yakin apa yang kita ucapkan. Salah satu contoh yang terjadi mungkin iklan yang sekarang banyak kita dapatkan di sosial media. Ketika kita melihat atau mendengar akan iklan, siapa yang tidak akan tergiur dengan ucapan perkataan yang begitu menggiurkan hati kita, sehingga kita terbawa oleh ucapan-ucapan itu. Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Wah, ini ada barang yang bagus, ini asli, bukan KW. Ternyata setelah kita mendapatkan barang itu, barang tersebut sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Atau mungkin pada saat kita wawancara, pada saat kita mencari pekerjaan, hal yang terpenting pada saat kita melakukan wawancara, ketika kita bisa melakukan wawancara dengan baik, ucapan kita dengan baik, maka perusahaan itu akan percaya dengan perkataan yang kita ucapkan. Akan tetapi, pada kenyataannya belum tentu. Yang terjadi, wah, orang ini pintar sekali berbicara, orang ini pintar memberikan kata-kata yang manis, tetapi pada kenyataannya yang terjadi tidak demikian. Yakobus 1 ayat 26 semakin menguatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh main-main dalam menggunakan lidah kita atau perkataan kita. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mungkin kita sering melakukan pertolongan, membantu orang lain. Mungkin kita sudah sering atau rajin sekali kita melakukan baca Alkitab setiap malam. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, perkataan kita ternyata tidak sesuai. Maka ibadah kita yang sudah kita lakukan ini akan sia-sia. Jadi Yakobus kembali mengingatkan kepada kita untuk tidak main-main dalam menggunakan lidah. Kita akan coba kupas apa yang terjadi, apa yang ada di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Di Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wah, kalau kita membaca ayat ini menjadi ribet. Wah, ini kok ada ayat yang melarang kita untuk tidak menjadi seorang guru. Pada arti yang sebenarnya tidaklah demikian. Pada saat itu, pada saat Yakobus yang juga termasuk menjadi salah satu guru, orang yang dianggap sebagai guru itu adalah orang yang memiliki wawasan yang luar biasa, orang yang cerdas, orang yang bisa dipercaya karena perkataannya. Apabila guru itu tidak bisa dipercaya akan perkataannya, maka pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Pada zaman dulu itu ada yang dilempar batu karena perkataannya yang mungkin tidak tepat. Yang jelas di sini Yakobus mengingatkan kepada semuanya untuk tidak gampang menjadi seorang guru, karena pada akhirnya perkataan yang akan dipegang oleh orang-orang yang mendengarnya. Kemudian di Yakobus 3 ayat 6, di mana di situ lidah digambarkan sebagai suatu api. Kalau kita lihat dari sifat api adalah panas. Bahkan orang ketika tahu tentang api yang besar akan mencoba untuk menjauhi. Ya. Kemudian berbahaya api itu. Bahkan api bisa juga merusak. Kejadian yang terjadi pada pagi dini hari di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Tangerang, terjadi kebakaran di
sebuah blog di mana 41 orang meninggal karena api. Jadi lidah juga bisa digambarkan seperti api. Lidah kalau kita gunakan dengan tidak baik, maka lidah itu akan pedas. Orang yang mendengarkan akan menjadi sakit hatinya. Kemudian lidah juga bisa memiliki sifat seperti api, merusak, memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lidah bisa mempengaruhi keadaan sekitar. Orang-orang yang mendengar akan perkataan kita yang salah tadi bisa terpengaruh dan bisa merusak. Kemudian yang namanya api bisa menjalar dengan sangat cepat. Lidah pun juga begitu. Ketika kita bisa memprovokasi atau mempengaruhi banyak orang karena ucapan kita, banyak orang bisa menjadi percaya. Padahal apa yang kita ucapkan ini benar-benar tidak tepat atau justru melanggar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang 78 di mana digambarkan sebagai binatang liar, burung-burung serta binatang yang menjalar, binatang-binatang laut. Kita tahu bahwa mungkin di TV atau di media-media lain bahwa semua yang ada di dunia ini bisa dijinakkan oleh manusia. Meskipun itu ular yang sangat mematikan, binatang yang sangat buas, oleh manusia bisa dijinakkan karena perkataannya yang bisa meluluhkan, merontokkan atau menjadikan binatang-binatang itu menjadi jinak. Akan tetapi di situ juga disampaikan bahwa lidah ini adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi kita tidak bisa menguasai akan lidah kita kalau kita tidak secara hati-hati menggunakannya. Di ayat yang ke-9 yang sebagai tema tadi adalah lidah itu dipakai untuk hal-hal yang baik. Satu, mungkin dipakai untuk memuji Tuhan. Yang kedua, dipakai untuk berdoa. Yang ketiga, dipakai untuk memberi berkat kepada orang lain. Yang keempat, lidah ini dipakai untuk menyebarkan kasih kepada banyak orang. Ketika lidah ini kita pakai untuk memuji Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-10 sampai dengan 12 tadi diingatkan kepada kita tidak akan mungkin hal itu terjadi antara berkat dan kutuk. Tidak mungkin ada sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit. Hal itu tidak bisa terjadi. Kita harus bisa memisahkan, kita harus bisa memilih, kita harus pilih lidah ini untuk memberikan berkat atau justru lidah ini akan bisa memberikan hal yang jahat atau mendapatkan kutukan buat orang lain. Ya. Jadi pada saat ini Yakobus sekali lagi kembali mengingatkan kita, mengajak kita untuk kita bisa menggunakan lidah kita. Bagaimana kita bisa menjaga lidah ini dengan baik? Ya. Sekali lagi bahwa lidah kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk bisa memberikan berkat bagi orang lain. Dan lidah ini memiliki tujuan yang mulia ketika kita bisa menggunakannya untuk memuji Tuhan. Dan perkataan ini
bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Lidah ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Pada 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita tidak boleh menggunakan lidah ini dengan seenaknya. Pada Amsal 21 ayat yang ke-23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi ketika kita bisa memelihara lidah ini dengan baik, menggunakan perkataan ini dengan baik, meskipun ini bukan hal yang mudah bagi kita, tapi kita tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Pada akhirnya Yakobus dengan jelas mau mengajak kepada kita semua, umat yang ada di dunia ini, baik sebagai apapun, apakah itu sebagai pelajar seperti adik-adik remaja, apakah itu sebagai guru, apakah itu sebagai petani, apakah itu sebagai pengusaha, apakah itu sebagai apapun, artis mungkin, seperti yang diungkapkan dalam Pemazmur ya 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Agar kita semua bisa hidup dalam kebenaran. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Tuhan telah berikan firman yang luar biasa. Tuhan telah mengingatkan kepada kita semua, adik-adik, remaja, dan kita semua manusia untuk senantiasa bisa menggunakan lidah kita dengan baik. Ajarlah Tuhan untuk senantiasa mengingatkan kepada kita menggunakan lidah dengan baik untuk memuji Tuhan. Janganlah kita menggunakan lidah untuk hal-hal yang jahat, supaya kita jauh dengan kutukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Ferry atas firman yang disampaikan. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk mengakhiri Komra pada sore hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Mima. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini. Walau belum bisa berkumpul secara offline Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu menyertai kami semua. Dan terima kasih juga atas firman yang telah Engkau berikan. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai agar kami dapat menjalani aktivitas selanjutnya dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, untuk mengakhiri Komra pada sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada persekutuan Komara pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.